Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaka Anggana Rara Spigar dari 11A Al 3 nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh atau tahap-tahap menyelesaikan kasus transaksi yang terjadi di PT Telesindo. Awal mula, kita masuk ke Akuret Online melalui Google. Kemudian login dengan akun masing-masing. Ketika sudah, karena ini sudah ada database-nya, saya tinggal buka database Telesindo. Jika belum, kalian bisa membuat database terlebih dahulu. Pada tahap awal, yaitu memasukkan data atau informasi perusahaan, kita bisa melihat modul. Di sini ada keterangan nama perusahaan, level distribusi, bidang jasa, sampai mata uang perusahaan yang digunakan. Oleh karena itu, kita mulai input data awal perusahaan. Nama perusahaan PT Telesindo Jaya. Level distribusinya yaitu retailer, bidang usahanya internet dan telkom. Nomor telepon 021 42 02 12 18. Terus faksimalnya nomornya 021 4202 12 19. Emailnya admin@telesindojaya.com. Mata uang Indonesia rupiah, mulai datanya yaitu tanggal 31 Desember 2017. Periode akuntansi Januari sampai Desember. Alamatnya Jalan Serpong Barat nomor 27. Cari kota atau kotanya kota Tangerang. Kota Tangerang. Kode posnya 71718. Kalau udah semua, kita udah isi nama, level distribusi, internet, dan semuanya ini, dan sudah sama dengan modul, kita klik lanjut. Di sini fitur dasar, kita juga bisa lihat di modul fitur dasar perusahaan, yaitu pertama, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 10%. Dan di sini ada apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertambahan nilai, kita centang. Terus yang kedua, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Perusahaan mencatat aset-aset perusahaan ini, kita bisa centang. Kalau sudah, kita klik lanjut. Lalu yang penjualan, kita juga bisa lihat modul penjualan. Perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Perusahaan penawaran ini, apakah perusahaan membuatkan suatu penawaran harga kepada pelanggan? Kita klik centang. Terus yang kedua,
Barang yang akan dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Nih, berarti apa barang yang dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya. Kita klik centang. Lalu, perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Berarti ini, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang ini? Kita centang. Lalu, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Itu ini berarti yang terakhir, kita coba centang. Kalau sudah, kita klik lanjut. Sekarang pembelian. Sebelum PO, pihak gudang membuat surat permintaan barang. Berarti ini, apakah perusahaan Anda membuat PO? Kita centang. Lalu dalam pembelian, perusahaan membuat PO ke pemasok. Berarti ini, saat pembelian barang, membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di bagian persediaan, metode perhitungan menggunakan FIFO. Berarti ini kita tinggal klik FIFO. Sudah, karena ini tidak ada yang lainnya lagi, kita klik lanjut. Untuk akun perkiraan, di sini dijelaskan perusahaan sudah memiliki daftar akun. Maka dari itu akan dibuat oleh konsultan, terus diimpor. Jadi, apakah Anda ingin akurat, ini centangnya dihilang. Kalau sudah selesai, kita bisa klik selesai, namun kita juga bisa mengecek apakah sudah benar semuanya. Jika sudah selesai, kita bisa klik selesai. Lalu langkah berikutnya yaitu persiapan data perusahaan. Pertama, kita bisa impor akun. Karena sudah ada file Excel-nya, kita pilih klik ini. Lalu impor daftar akun. Kita buka. Lalu kita unggah. Lalu lanjutkan. Jangan lupa kolom ini dicentang. Kalau sudah, kita lanjutkan. 55 data berhasil diproses, kita tutup. Yang kedua, impor pemasok. Kita pilih ini. Kita tambahkan daftar pemasok, lalu klik unggah. Jika sudah seperti ini, klik lanjutkan. Jangan lupa centang. Lanjutkan. 6 data berhasil diproses, lalu kita tutup. Setelah itu ada impor pelanggan. Kita sama klik ini, daftar pelanggan, kita buka. Kalau sudah, kita unggah. Jika sudah seperti ini, lanjutkan. Jangan lupa klik centang, lalu kita klik lanjutkan. 5 data berhasil diproses, kita tutup. Setelah itu, kita impor barang dan jasa. Lakukan hal yang sama. Impor barang. Lalu kita klik unggah. Dan centang. Lanjutkan. 5 data berhasil diproses, kita tutup. Jika kita sudah mengimpor
file data akun, pemasok pelanggan dan barang dan jasa. Sekarang kita menuju aset. Kita di aset, kita pilih kategori aset. Karena di modul ini aset tetap ada gedung dan peralatan kantor, karena sini belum ada, kita klik hijau ini. Belum ada data, kita tambah nama pertama yaitu gedung. Kita simpan. Lalu peralatan kantor. Kita save. Nah, sini sudah muncul. Lalu untuk mengimpor datanya aset tetap, kita bisa pilih aset tetap, menu aset tetap, lalu kita klik hijau dan klik unggah impor dari Excel. Menu daftar aset tetap, kita unggah, lanjutkan. Sudah, kita ini ada ini gedung dan peralatan kantor, kita klik lanjutkan. Dua data berhasil diproses, kita tutup. Baik, setelah kita melakukan impor data awal perusahaan, sekarang kita menuju transaksi. Transaksi pertama, perusahaan menginputkan nomor seri faktur pajak. Kita bisa klik Smart Link Text, lalu penomoran faktur pajak. Di sini kita tulis sesuai yang ada di modul 901 18 11 2005 00 sampai nomor 901 18 112 00 900. Kalau sudah, kita save. Kita silang. Baik, sekarang kita ke transaksi kedua. Pelanggan umum membeli produk secara tunai. Kita klik penjualan, lalu faktur penjualan. Kita pilih pelanggan umum. Isikan tanggalnya 4 Januari 2018. Lalu kita masukkan barang yang akan dipesan, yaitu iPhone sebanyak 1 unit, klik lanjut, lalu Lenovo. Kuantitasnya kita ubah menjadi 2, kita klik lanjut. Setelah itu, tanggal pengiriman kita ubah menjadi 4 Januari 2018. Kalau sudah, karena penjualan ini secara tunai, kita klik proses, klik pembayaran. Tanggal bayar kita ubah menjadi tanggal 4 Januari 2018. Lalu klik refresh. Kita isikan kolom bank. Kalau sudah, nilai pembayar 16.500, 16.500, kita klik save. Kita klik tanda silang.
Baik, setelah itu kita ke transaksi ketiga. Pelanggan CV Indah Jaya memesan produk dan diharapkan dapat diterima pada 6 Januari. Kita klik menu penjualan, pesanan penjualan, pelanggannya CV Indah Jaya, isikan tanggalnya menjadi 5 Januari 2018, lalu kita klik apa yang akan dipesan, yaitu Samsung sebanyak 5 unit. Kita klik lanjut, lalu ada Oppo, sebanyak 10 unit. Kita klik lanjut, lalu kita isikan nomor PO dengan PO strip 009 dan tanggal pengiriman yaitu 6 Januari 2018. Pengiriman oleh kurir. Simpan kurir sebagai data baru. Kalau sudah, kita kembali ke halaman awal. Kita cek apakah sudah benar dengan modulnya. Kalau sudah, kita klik save. Kita menuju transaksi berikutnya. Mengirim sebagian barang ke CV Indah atas pesanan penjualan pada tanggal 6 Januari. Kita klik penjualan, lalu pengiriman pesanan. Kita pilih CV Indah Jaya. Tanggalnya kita ubah menjadi 6 Januari 2018. Terus kita ambil pesanan, cari ini. Yang dikirim hanya Oppo, berarti kita hanya mencentang, hapus dulu centang, lalu kita centang Oppo, kita klik lanjut. Kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu kita menuju transaksi kelima. Perusahaan mengirimkan sebagian produk yang belum dikirim kepada CV Indah. Kita klik menu penjualan, lalu pengiriman pesanan. Kita cari pelanggan CV Indah Jaya, tanggal 7 Januari 2018. Kita klik ambil pesanan Samsung sebanyak 5 unit. Kita klik lanjut. Kalau sudah, karena tidak ada keterangan, kita bisa klik save. Kita menuju transaksi berikutnya, transaksi ke-6, mengirimkan tagihan atas pengiriman barang ke Mega Jaya dengan syarat pembayaran net 60. Kita silang dulu, kita klik menu penjualan, faktur penjualan, dari pelanggan CV Indah Jaya. Tanggalnya kita ubah menjadi 8 Januari 2018. Kita ambil pengiriman. Kita cari ini, lanjut.
Lalu kita ambil lagi pengiriman ini, kita lanjut. Kita klik ini tanggal pengiriman 7 Januari 2018, syarat pembayaran net 60. Kalau sudah seperti ini, seperti yang di modul, kita bisa klik save. Lalu kita menuju transaksi berikutnya. Pelanggan CV Makmur memesan produk, berarti kita bisa klik penjualan, lalu pesanan penjualan. Kita cari CV Murah Makmur tanggal 9 Januari 2018. Kita masukkan item, yaitu iPhone sebanyak 10 unit. Kita klik lanjut. Setelah itu ada Lenovo sebanyak 10 unit. Kita klik lanjut. Ada Oppo 10 unit. Kita klik lanjut. Dan Samsung. Kita ubah menjadi 10 unit. Klik lanjut. Lalu nomor pesanan kita ubah menjadi SO 2018 01 0002. Lalu kita tulis nomor PO-nya, yaitu PO MM 117, dan tanggal pengiriman yaitu 10 Januari 2018. Kita kembali ke halaman awal. iPhone 10 unit, Lenovo 10 unit, Oppo 10 unit, Samsung 10 unit. Kita cek apa sudah benar, lalu kita klik proses uang muka. Tanggalnya kita ubah menjadi 9 Januari 2018. Kita ubah uang muka menjadi 10 juta. Syarat pembayaran net 60. Kalau sudah, kita klik proses, klik pembayaran. Kita pilih bank. Tanggal bayarnya kita ubah menjadi 9 Januari 2018. Lalu kita klik tombol refresh sebesar 10 juta. 10 juta. Kalau sudah, kita save. Kita klik tanda silang. Lalu kita menuju ke transaksi berikutnya. Transaksi 8, mengirimkan pesanan CV Murah Makmur atas pesanan penjualan pada 9 Januari. Kita klik menu penjualan, lalu pengiriman penjualan,
pelanggannya kita CV Murah Makmur, tanggalnya kita ubah menjadi 10 Januari 2018. Lalu kita pilih ambil pesanan ini, kita centang semua, lalu kita klik lanjut. Pengiriman kita klik kurir. Jika sudah semua, kita klik save. Kita silang, lalu kita menuju transaksi berikutnya, mengirimkan faktur penjualan ke CV Murah Makmur atas pengiriman barang pada tanggal 10 Januari. Berarti kita klik menu penjualan, lalu faktur penjualan, pelanggannya kita klik CV Murah Makmur, tanggalnya kita ubah menjadi 11 Januari 2018. Lalu kita ambil pengiriman ini, iPhone 10 unit, Lenovo, Oppo, Samsung, kita klik lanjut. Lalu kita ubah tanggal kirim menjadi 10 Januari 2018. Ini sudah. Pengiriman kurir, syarat pembayaran net 60. Kalau sudah semua, kita klik save. Lalu kita silang, kita menuju transaksi berikutnya. Pelanggan PT Sentosa memesan produk Oppo sebanyak 20 unit. Berarti kita menu penjualan, lalu pesanan penjualan, dipesan oleh PT Sentosa pada tanggal 12 Januari 2018. Lalu kita masukkan Oppo sebanyak 20 unit. Kita klik lanjut. Lalu kita ubah tanggal pengiriman menjadi 13 Januari 2018. Lalu pengiriman oleh kurir. Jika sudah, kita kembali ke halaman utama. Oppo 20 unit, totalnya 100 juta, total 100, PPN 10 juta, dan total 110 juta. Kalau sudah benar semua, kita klik save. Lalu kita silang dan menuju transaksi berikutnya. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke PT Sentosa atas pesanan tanggal 12 Januari. Kita klik menu penjualan, pengiriman pesanan, PT Sentosa. Kita ubah tanggalnya menjadi 13 Januari 2018. Pengiriman oleh kurir. Lalu kita klik ambil pesanan ini, yaitu Oppo sebanyak 20 unit. Kita klik lanjut. Karena tidak ada keterangannya, transaksi 11, Oppo 20 unit. Lalu kita klik faktur. Tanggalnya kita ubah menjadi 13 Januari 2018. Oppo 20 unit, 5 juta, total harga 100 juta.
Kalau sudah semua, kita klik ini, tanggal kirimnya 13 Januari 2018, sudah benar pengiriman kurir, syarat pembayaran net 60, kita klik save. Lalu kita silang dan menuju transaksi berikutnya. Pelanggan CV Indah Jaya melakukan pembelian secara kredit. Kita klik menu penjualan, lalu faktur penjualan, kita masukkan pelanggan yaitu CV Indah Jaya, tanggalnya kita ubah menjadi 14 Januari 2018. Barang yang akan dipesan yaitu Lenovo sebanyak 10 unit. Lenovo 10, kita klik lanjut. Lalu tanggal kirimnya 14 Januari 2018. Pengiriman oleh tidak ada. Pengiriman dilakukan oleh kurir. Syarat pembayaran net 60. Ini sudah benar. Lalu ada faktur penjualan ini dikenakan ongkos kirim sebesar 700.000. Kita klik yang ini. Kita cari pendapatan lain-lain sebesar 700.000. Kita klik lanjut. Kita kembali ke halaman pertama. Jika sudah benar, kita klik save. Lalu kita klik silang. Dan transaksi berikutnya yaitu perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan CV Murah Makmur. Berarti kita klik menu penjualan, penerimaan penjualan, kita klik CV Murah Makmur pada tanggal 15 Januari 2018. Metodenya kita ubah menjadi cek atau giro dengan nomor GR 9001, lalu kita pilih faktur 100, kita klik lanjut 8.800.000, kita klik refresh. Jika sudah benar, kita bisa klik save. Transaksi berikutnya, divisi keuangan melakukan pengambilan dana tunai dari bank. Kita klik menu cash dan bank, lalu kita pilih transfer bank. Kita ubah tanggalnya menjadi 16 Januari 2018. Darinya kita pilih bank, ke-nya kita pilih kas, nilai transfernya sebesar 1 juta. Kalau sudah, kita klik save. Lalu kita silang dan menuju transaksi berikutnya. Pihak gudang melakukan permintaan pembelian dengan detail sebagai berikut. Oppo 10 unit, Lenovo 10 unit. Kita bisa klik menu persediaan, lalu pilih menu permintaan barang. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 17 Januari 2018. Pilih Oppo
Oppo sebanyak 10 unit. Kita klik lanjut. Lalu ada Lenovo sebanyak 10 unit. Kita klik lanjut. Kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu kita klik silang dan menuju transaksi berikutnya. Melakukan pesanan kepada CV Irapon atas permintaan dari pihak gudang. Kita klik menu pembelian, lalu pilih pesanan pembelian. Pemasoknya kita pilih CV Irapon. Tanggalnya kita ubah menjadi 18 Januari 2018. Lalu kita klik ambil permintaan. Ini Oppo 10 unit, Lenovo 10 unit. Kita klik lanjut. Lalu kita ubah tanggal kirimnya menjadi 19 Januari. Kita ubah menjadi 19 Januari 2018. Keterangannya kita ubah menjadi permintaan pembelian oleh gudang. Pembelian oleh gudang. Kalau sudah, kita kembali ke halaman utama. Oppo 10 unit, Lenovo 10 unit. Harganya Oppo 2, kita klik 2.100.000. Kita klik lanjut. Lenovo-nya 1.700.000. 1.700.000. Kita klik lanjut. Lalu kalau sudah, kita klik proses. Lalu kita pilih uang muka. Fakturnya kita isi dengan UM Irapon. UM Irapon 119. Lalu ini uang mukanya kita ubah menjadi 10 juta. Tanggalnya kita ganti menjadi 18 Januari 2018. Kalau sudah, kita bisa klik proses. Lalu kita pilih pembayaran. Isikan bank pada kolom bank. Lalu tanggalnya yaitu 18 Januari 2018. Kita klik tombol refresh. Kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu kita silang dan menuju transaksi berikutnya. Menerima produk atas barang yang dipesan CV Irapon. Kita klik menu pembelian, lalu penerimaan barang. Kita terima dari CV Irapon tanggal 19 Januari 2018.
Not terimanya SC Irapon strip 276. Lalu kita klik ambil pesanan, pilih yang ini, Oppo 10 unit, Lenovo 10 unit, kita klik lanjut. Lalu tanggal kirimnya kita ubah menjadi 19 Januari 2018, sudah benar. Pengiriman tidak ada. Sudah, kita kembali ke halaman utama. Kalau sudah semua, kita klik save. Lalu kita silang dan menuju transaksi berikutnya. Perusahaan menerima tagihan dari pemasok CV Irapon atas penerimaan barang tanggal 19 Januari 2018. Berarti kita klik menu pembelian, lalu faktur pembelian, pemasoknya kita pilih CV Irapon pada tanggal 19 Januari 2018. Fakturnya yaitu INV IRA 305. Kalau sudah, kita ambil penerimaan, kita cari yang SC Irapon 276, Oppo 10 unit, Lenovo 10 unit, kita klik lanjut. Kita ubah tanggal kirimnya, tanggal kirim menjadi 19 Januari, tanggal kirimnya menjadi 20 Januari 2018. Pengirimannya tidak ada, pengiriman tidak ada. Kalau sudah, kita bisa klik save. Kita bisa klik silang. Transaksi berikutnya yaitu perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok PT Tele Global atas faktur Notele 117. Pembayaran menggunakan transfer bank. Sekarang kita bisa klik menu pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian, pembayaran ke PT Global, pilih bank, lalu tanggal bayarnya kita ubah menjadi 20 Januari 2018. Metode bayarnya dengan transfer bank. Lalu kita klik ambil Tele 127. Lalu kita klik lanjut. Kita klik refresh. Kalau sudah 11 juta, kita klik save. Lalu kita silang. Berikutnya, manajemen menambahkan barang baru ke list barang. Barang baru, kita bisa klik menu persediaan. Lalu kita pilih barang dan jasa. Kategori barang umum. Nama barang di situ yaitu Vivo. Jenis barang persediaan, satuannya kita ubah menjadi unit. Lalu kita klik tab penjualan atau pembelian. Harga jualnya 1.600.000. Dikenakan PPN.
Jika sudah, kita bisa klik save. Kita silang, lalu kita ke transaksi berikutnya, yaitu melakukan pesanan kepada CV Sinar Telepon, dan diharapkan dapat diterima pada tanggal 25. Kita klik pembelian, lalu pesanan pembelian. Pemasoknya kita pilih CV Sinar Telepon pada tanggal 24 Januari 2018. Kita masukkan item yaitu Vivo sebanyak 50 unit. Harganya 700.000, lalu mendapatkan diskon sebesar 1.750.000. Kita klik lanjut. Kemudian memesan barang yaitu Lenovo sebanyak 10 unit. Harganya 1.700.000. Sudah, karena tidak mendapatkan diskon, kita klik lanjut. Lalu kita ubah tanggal kirimnya, tanggal pengiriman yaitu 25 Januari 2018. Syarat pembayaran net 30, pengiriman tidak ada. Lalu kita kembali ke halaman awal. Jika sudah, kita bisa klik save. Lalu kita silang dan menuju transaksi berikutnya. Menerima produk sekaligus faktur pembelian atas barang yang dipesan. Berarti kita klik pembelian, lalu kita pilih penerimaan barang. Terima dari CV Sinar Telepon, tanggalnya yaitu 25 Januari 2018. Not terima kita ubah menjadi SJ 221. Kita pilih ambil pesanan. Ini Vivo 50 unit, Lenovo 10 unit, kita klik lanjut. Lalu di sini tanggal kirimnya kita ubah 25 Januari, sini sudah. Pengirimannya tidak ada. Kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu cara yang kedua yaitu kita klik pembelian, kita pilih faktur, dari CV Sinar Telepon, tanggalnya kita ubah menjadi 25 Januari 2018. Fakturnya yaitu FP 500. Nomornya bisa kita tulis yaitu PI 2018 010003. Lalu kita klik ambil penerimaan, kita pilih yang SJ221. Vivo 50, Lenovo 10, kita klik lanjut. Jika sudah begini, di sini 25 Januari sudah, kita bisa klik save. Lalu kita silang, kita menuju transaksi berikutnya.
Itu perusahaan melakukan retur pembelian di mana 5 unit Vivo tidak berfungsi. Kita pilih menu pembelian, lalu kita klik retur pembelian. Pemasoknya yaitu CV Sinar Telepon pada tanggal 26 Januari 2018. Tagihan yaitu FP 500, kita ambil yang Vivo, kita klik lanjut. Lalu ini kuantitasnya kita ubah menjadi 5 dan diskonnya kita ubah menjadi 175.000. Lalu kita klik lanjut. Jika sudah, subtotal 3.325.000, PPN-nya 332.500, totalnya juga sudah benar. Lalu kita klik save. Kita silang, lalu kita menuju transaksi berikutnya. Melakukan grouping barang untuk pembuatan paket hemat. Berarti kita pilih menu persediaan, kita pilih barang dan jasa. Kategori barangnya yaitu umum, nama barangnya tadi yaitu paket hemat. Jenis barangnya yaitu grup. Satuannya yaitu, karena di sini tidak ada set, kita ambil set. Lalu simpan set sebagai data baru. Lalu pilih tab penjualan dan pembelian. Harganya kita ubah menjadi 5 juta. Lalu PPN. Lalu kita klik tab rincian grup. Barangnya yaitu Vivo sebesar 1 unit dan Lenovo sebesar 1 unit. Kita klik lanjut. Jika sudah, 5 juta, Vivo 1 unit, Lenovo 1 unit, kita klik save. Kita silang, lalu kita menuju ke transaksi berikutnya. Pelanggan umum membeli produk sebagai berikut: membeli paket hemat dan dibayar secara tunai. Berarti kita klik menu penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan. Pelanggannya yaitu pelanggan umum. Tanggalnya kita ubah menjadi 28 Januari 2018. Kita pilih cari yaitu paket hemat. Sebanyak 3. Lalu kita pilih lanjut. Lalu tanggal kirimnya kita ubah menjadi tanggal 28 Januari 2018. Pengirimannya tidak ada. Lalu kita kembali ke halaman utama. Paket hemat. Jika sudah, kita klik proses. Lalu kita klik pembayaran. Lalu ini sudah, ini bank. Kita ubah tanggalnya menjadi 28 Januari 2018. Nilai pembayaran kita klik tombol refresh yaitu 16.500.000. 16.500.000 sudah, kita bisa klik save. Kita klik silang,
Lalu menuju transaksi berikutnya, melakukan penyesuaian harga baru, yaitu FIFO. Berarti kita klik tombol penjualan, kita pilih penyesuaian harga, kategorinya yaitu umum, mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018. Kita cari barang yaitu FIFO. Harga barunya yaitu 2 juta. Harga minimumnya kita juga ubah sebesar 2 juta. Lalu kita klik lanjut. Jika sudah, FIFO harga baru sebesar 2 juta tanggal 1 Februari 2018, kita klik save. Lalu kita silang. Transaksi berikutnya yaitu pihak Kuda mengonfirmasikan bahwa ada 10 unit Samsung yang rusak akibat bocor. Maka dari itu, sebelum kita ke transaksi, lebih dulu kita ke pengaturan, lalu ke preferensi, di akun perkiraan, di persediaan, di akun penyesuaian ini kita tambahkan beban barang rusak. Setelah itu kita simpan. Nah, barulah kita menuju transaksi, yaitu kita pilih menu persediaan, klik penyesuaian persediaan, tanggalnya yaitu 28 Januari 2018, barangnya yaitu Samsung, sebanyak 10 unit. Kita tipe penyesuaian yaitu pengurangan. Kita klik lanjut. Lalu di sini akun penyesuaiannya kita ubah beban barang rusak. Kita kembali ke halaman utama, 28 Januari, Samsung dikurangi 10 unit. Jika sudah, kita klik save. Lalu ke transaksi berikutnya, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2018. Karena melakukan pembayaran, berarti kita pilih menu kas dan bank. Kita klik pembayaran, menggunakan bank, tanggalnya yaitu 31 Januari 2018, akunnya yaitu beban gaji. Beban gaji sebesar 15 juta. Kita klik lanjut. Lalu di sini catatannya yaitu pembayaran. Catatannya yaitu pembayaran gaji karyawan PT Telkom Jaya. Kita sudah, terus kita penerimanya yaitu karyawan PT Telesindo Jaya. Ini pembayaran gaji karyawan, kita ubah saja bulan Januari 2018. Kita kembali, jika sudah kita kembali ke halaman utama. Beban gaji sebesar 15 juta tanggal 31 Januari. Kalau sudah, kita klik save. Kita silang.
Lalu kita ke transaksi berikutnya. Perusahaan melakukan pembayaran biaya listrik. Berarti tetap kita sama, yaitu di cash dan bank. Pembayaran. Pilih akunnya, yaitu bank. Tanggalnya 31 Januari 2018. Di sini yaitu beban listrik, air dan telepon sebesar 5.650.000. Kita klik lanjut. Lalu catatannya, pembayaran biaya listrik lalu penerimanya yaitu PLN, PLN, dan Telkom. Kita sudah beban listrik air telepon sebesar 5.650.000. Kita klik save. Kita menuju transaksi berikutnya, yaitu perusahaan melakukan pembayaran biaya administrasi bank. Berarti tetap sama di pembayaran. Pembayaran melalui bank. Kita pilih akun, yaitu beban lain-lain. Beban lain-lain sebesar 50.000. Kita klik lanjut. Ini tanggalnya kita ubah dulu 31 Januari 2018. Beban lain-lain, lalu catatannya itu biaya administrasi bank. Penerimanya yaitu bank. Jika sudah, kita ke halaman utama. Beban lain-lain sebesar 50.000. Jika sudah, kita klik save. Lalu ke transaksi berikutnya, perusahaan menerima bunga bank untuk bulan Januari 2018. Berarti kita klik cash dan bank. Ini kita silang dulu, cash dan bank. Kita klik penerimaan, yaitu bank pada tanggal 31 Januari 2018. Akunnya yaitu pendapatan lain-lain, sebesar 120.000. Kita klik lanjut. Lalu catatannya yaitu pendapatan bunga bank. Pemberinya bank. Pendapatan sudah, kita kembali ke halaman utama. Pendapatan lain-lain sebesar 120.000 pada tanggal 31 Januari 2018. Jika sudah, kita klik save. Kita bisa silang. Transaksi berikutnya yaitu perusahaan melakukan jurnal rekonsiliasi PPN. Berarti awalnya kita mencari PPN keluaran dan masukan dulu, yaitu di laporan. Kita klik daftar laporan. Kita pilih tab pajak. Lalu rekonsiliasi yang ini.
kita masukkan tanggal 1 Januari 2018 hingga tanggal 31 Januari 2018. Kita pilih tampilkan. Kita cari PPN. PPN keluaran sebesar 46.437.500, kita catat dulu. Lalu PPN masukannya sebesar 8.492.500. Jika sudah, sekarang kita mulai mencatat transaksinya, yaitu di buku besar. Kita klik jurnal umum. Tanggalnya yaitu 31 Januari 2018. Lalu pilih pertama yaitu PPN keluaran. Kita masukkan yaitu 46.437.500 di kolom debit. Kita lanjut. Lalu PPN masukkan. PPN masukkan di kredit sebesar 8.492.500. Setelah itu kita klik lanjut. Dan sisanya yaitu kita pilih akun PPN kurang bayar. Di kredit sebesar 37.945, kita klik lanjut. Jika sudah, keterangannya kita bisa tulis rekonsi. Kita kembali ke halaman utama. PPN keluarnya 46.437.500, PPN masukan 8.492.500. Itu sisanya udah. Kita klik simpan. Lalu kita ke transaksi terakhir, yaitu menghitung nilai penyusutan aset tetap. Caranya yaitu kita klik menu perusahaan, kita pilih proses akhir bulan, pilih bulan Januari tahun 2018. Jika sudah, kita klik simpan. Karena ini sudah selesai, kita sekarang bisa mengecek laporan laba rugi dan laporan neraca. Caranya itu kita klik daftar laporan. Kita di laba rugi standar dari tanggal 1 Januari 2018 hingga tanggal 31 Januari 2018. Tampilkan akun induk dan anak. Kita tampilkan. Nah, di sini laba ruginya sudah tertera. Laba bersihnya sebesar 229.500.000. Lalu kita cek laporan neraca. Kita pilih laporan, daftar laporan, kita ke neraca standar tanggal 31 Januari 2018. Tampilkan akun anak, kita tampilkan. Neraca standar totalnya yaitu 2.327.262.500. Jika sudah, berarti sudah benar. Dan sekian hasil saya menyelesaikan tahap-tahap kasus PT Telesindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.